Jadi permata dunia, sufi, wali. Wali Allah. Ya. Guru kami Syekh Hasan itu mengatakan, kalau ulama misalnya ahli fikih, ahli akidah bukan wali, siapa lagi walinya? Berarti si wali itu nggak mesti yang jalan di atas air, nggak mesti kalau jalan duluan nyampe, nggak mesti. Kalau begitu juga nggak apa-apa. Itu disebut karamatul aulia. Tapi karamat terbagi dua. Ada karamat yang kubro, yang tinggi, yang besar. Ada karamat yang sugro, yang kecil. Karamat yang kecil itu contohnya yang tadi, jalan di atas air, terbang, apalagi ya, menghilang, sholat di Mekah, itu biasa Pak. Karamat hakiki yang kubro adalah innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Karamat tertinggi adalah al-istiqamah. Sudah punya istiqamah belum? Antum punya keramat? Udah punya istiqamah? Antum keramat sudah ya. Yang udah istiqamah tawitir, antum punya keramat. Yang sudah istiqamah jamaah, antum keramat. Siapa yang ngomong gini? Guru ulama-ulama ahli qiraat. Hatta ulama ahli qiraat Indonesia, Kiai Ahsin Sakho, Dr. Ahsin Sakho, itu bagus sekali bacanya. Guru namanya Syekh Aiman Suwaid. Beliau punya guru namanya Yunus Sud di Syam, sekampung dengan orang ini, pewaris-pewaris ilmu ini. Apa kata beliau? Min karamati syekhi alla yatruka salatal jamaah tula hayati. Di antara karamat guruku, dia tidak pernah meninggalkan salat jamaah sepanjang hidupnya, safaran wala hadaran ya. Safir ataupun hadir, lagi jalan jauh ataupun lagi mukim, selalu salat jamaah. Nggak mesti di masjid, kalau lagi safar bisa di jalan, di mana aja selalu salat berjamaah. Kita cuma dari Bintaro ke Ciputat sudah ninggalin salat jamaah, benar nggak? Ya. Jadi teman-teman semua, nah ini permata ya. Imam Ibrahim Al-Qassar juga mengatakan, petuah beliau yang berikut, al-absar qawiyah wal basair dha'ifah. Seseorang jika mata zahirnya terlalu liar, terlalu kuat, maka mata batinnya akan sangat lemah. Kalau mata ini sering buka, melototin orang, ngeliatin orang, maka mata batin akan. Itu sebabnya para ulama sufi kalau zikir pejamin mata, itu enggak bid'ah. Salat boleh enggak menjamin mata? Ulama kita ikhtilaf. Tapi yang paling kuat boleh jika khusyuk. Tapi kalau menjamin mata tambah kusut, bukan tambah khusyuk, makruh. Itu yang disebut makruh. Atau imamnya dia sir terus, bahkan takbirnya sir, maka makruh mau menjamkan mata. Baru pejamin mata pikiran udah kemana-mana, itu makruh. Jadi pejam tidak pejam itu masalah media, bukan masalah pokok ya. Itu persoalan fikih, tidak ada di hadis ya. Jadi gimana mereka berzikir? Maka coba lihat, pandang itu guru-guru ahli qalbu itu, kalau zikir dia pasti pejam mata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa pejam mata? Imam Ghazali mengatakan qalbu itu dia punya antena-antena. Salah satu yang paling kuat namanya basar, sifat yang ada pada mata ya. Ketika si basar dibuka, maka si basirah, si qalbu akan tertutup. Namun kalau sudah terlatih seperti para wali dan para nabi, maka mau matanya kebuka ataupun tertutup sama. Inilah makomnya Nabi. Apa kata Nabi? Tidur mataku wala tanamu qalbi, tapi tidak tidur kalbuku. Pernah ngalami nggak? Pernah ngalami diangkot ya, denger kan kiri gitu ya. Nah, bukan yang itu ya.
Apalagi kata beliau, man iktafa bi ghairil kafi iftaqara min haitsu istaghna. Siapa yang merasa hidupnya cukup tanpa bergantung kepada yang maha cukup, siapa itu? Allah. Iftaqara min haitsu istaghna. Dia saat itu menjadi miskin, mentalnya miskin, padahal dia dalam keadaan berkecukupan. Coba lihat, kenapa banyak koruptor? Koruptor rata-rata miskin apa kaya secara fisik? Materinya banyak, duitnya banyak. Yang lagi rame di sosmed, di berita, Setnov yang pura-pura nabrak tiang listrik, itu rumahnya 600 M, Pak. Gaji antum berapa tahun tuh? Ya, mungkin mati hidup lagi gitu baru bisa, ya. Kurang apa dia sehingga dia kemudian korupsi? Gak kurang apa-apa. Ini yang disebut. Jadi ini kalimat kayak kutukan, tapi sebenarnya bukan kutukan. Yang merasa cukup dengan yang dengan zat, dengan orang yang tidak bergantung kepada yang maha cukup, yaitu Allah Ta'ala, maka dia terlaknat, terkutuk, kualat menjadi orang yang bermental miskin. Maka coba lihat di tempat kerja kita, orang-orang yang bergantung ke bos, itu mentalnya mental miskin. Walaupun dia punya mobil, dia punya rumah bagus, mungkin istrinya pun lebih banyak dari kita, ya. Mau dikutuk jadi orang miskin? Nggak mau, ya. Taib. Al-kifayat tasilu ilaika bila ta'bin wal ishtighal wa ta'b kulluha fil fudul. Apa kata beliau? Kecukupan fasilitas Allah Ta'ala datang kepadamu tanpa susah payah. Coba, perlukah kita menghimbau oksigen? Hei oksigen, datang dong, aku mau menghirup nih, gitu. Perlu nggak? Nggak perlu. Tapi dia datang tanpa kita susah mengambilnya. Ada yang pernah mengalami sesak nafas? Susah nggak? Lalu dikasih oksigen murni, sejuknya bukan main, dan itu harganya mahal, 1 liternya udah sekian. Apa kata beliau? Kecukupan dari Allah telah Allah berikan kepadamu tanpa kamu capek. Tapi ingat, al-ishtighal wa ta'bu kulluha fil fudul. Justru orang akan kelelahan ketika dia mengejar kelebihan, duit yang banyak, harta yang banyak, rumah yang banyak. Benar nggak? Kita berangkat pagi, sama saya juga begitu kalau ngajar. Berangkat pagi, pulang sore dari kampus, dari kantor, ya kan? Dari tempat bekerja. Berangkat pagi macet, pulang juga macet. Karena emang hidup sudah begini, nggak usah sesali lagi macet itu, nikmati aja. Nah, ini yang disebut sohbatu faqirin, bersahabat dengan orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika sahabat Nabi kena angin, lalu dia hujat, dasar angin apa gitu yang dijemputnya. Apa kata Rasulullah? La tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kamu mencaci maki angin. Kenapa? Dia perintah oleh Allah. Jangan sesali macet, kan pilihan hidup kita. Jangan sesali lelah, kan pilihan hidup kita. Orang kalau sadar dia memilih, dia nggak lelah. Tapi kalau dia nggak sadar dia memilih, dia akan lelah setiap saat. Jadi benar ya, kita itu cari capek nggak? Imam Al-Antaqi istrinya banyak, Pak. Terus dibacakan ayat kepada beliau, innama amwalukum wa auladukum fitnah, surat At-Taghabun. Beliau nangis dan mengatakan, ya Rabb, engkau mengatakan anakmu, hartamu adalah ujian yang melelahkanmu, fitnah. Apa kata beliau? Ya Rabb, nazidu fitnatan, kami justru pengen nambah fitnah, nambah anak, nambah istri kan. Istrinya paling umurnya kalau 40 baru 4 atau 2 atau 3. Kalau menambah lagi, ya nambah istri. Maka beliau punya istri banyak, lalu punya anak, nyari duit, nyari kerjaan, dan itu melelahkan semua. Coba lihat, benarkah ini? Amwal, harta, bekerja itu kan jalan mencapai harta. Di situ ada fitnah. Apa arti fitnah? Ujian.
Gesekan. Antum yang kerja setiap akhir tahun gesekan nggak? Nanti dipromosiin atau tidak, itu stres loh ya. Bisa sakit tipes di akhir tahun itu. Naik gaji apa enggak ya tahun depan, itu bikin stres loh Pak. Saya pernah mengalami soalnya ya. Itu bikin stres bagi orang-orang yang dia menggantungkan hidupnya kepada bosnya atau tempat bekerjanya. Iftaqarah. Dia mendadak menjadi bermental miskin padahal dia kaya. Dia udah cukup tapi merasa tidak cukup. Nah ini, saya takut sekali dengan kalimat ini karena ini membicarakan kita semua. Ada kalimat yang paling berat Pak bagi saya dan kita semua. Apa kata beliau? Ad'aful khalqi man du'ufa an rabb syahawati. Makhluk paling lemah itu adalah makhluk yang paling tidak kuat menahan syahwatnya. Dan kita semua adalah orang-orang yang tidak kuat menahan syahwat kita. Baru lewat yang bening nggak kuat gitu mata untuk ditarik, maunya ketarik ke situ. Bener nggak? Eman lewat mata, lidah, terus semuanya sampai ke ujung kaki begitu. Jadi kita ini makhluk paling lemah. Jadi orang kuat itu bukan yang baru menikah lalu tahan 3 jam Pak, bukan itu ya. Yang belum nikah mohon maaf antum belum mengerti ya. Bukan itu, bukan orang yang banyak istri terus super gitu, bukan. Tapi yang kuat, yang mampu mengendalikan syahwatnya. Semoga kita termasuk itu.